Mengejar mimpi kelas. Kemah sekolah merupakan perayaan belajar yang besar di Finlandia karena ini diselenggarakan di penghujung tahun ajaran sekolah dasar anak-anak. Para murid menantikan kemah sekolah selama bertahun-tahun, dan banyak kelas mulai menggalang dana bulanan sebelum tahun ajaran berakhir. Ada dua hal utama yang saya hargai dari kegiatan ini. Pertama-tama, saya mengagumi betapa besar tanggung jawab yang diharapkan dari para siswa dalam menggalang dana untuk kegiatan bermalam di alam ini. Jumlah uang yang dibutuhkan oleh peserta untuk mengikuti kemah sekolah ini cukup besar, kadang hingga ribuan euro. Jadi, penggalangan dana harus dimulai dengan baik sebelum para siswa berinisiatif untuk menjual roti dan menghelat acara dansa sekolah. Kedua, mengejar mimpi kelas dengan menggalang uang dalam jumlah besar dan mengikuti kemah sekolah bersama-sama, mendorong rasa kesatuan kelas yang kuat. Rekan kerja Finlandia saya yang juga mengajar kelas 6 di tahun yang sama dengan saya, mengadakan kemah sekolah lebih awal di musim gugur. Dan ketika dia dan murid-muridnya kembali ke sekolah, saya lihat sebuah perubahan yang positif dalam hubungan mereka. Di musim semi tahun ajaran itu, saya melihat fenomena serupa di antara murid kelas 6 saya. Setelah kembali dari kemah sekolah, anak-anak lebih terlihat sebagai sebuah tim daripada kelompok yang beranggota 24 individu. Kegiatan ini terbukti menjadi suatu pengalaman yang mengikat mereka satu sama lain dengan kuat. Satu-satunya penyesalan saya adalah bahwa ini tidak terjadi lebih awal saat saya mengajar kelas 2. Namun pengalaman saya di Finlandia membuat saya berpikir tentang begitu pentingnya suatu pengalaman ikatan sosial yang besar seperti kemah sekolah untuk mendukung hubungan yang diperlukan di kelas. Dan karena rasa dimiliki merupakan suatu bahan dasar kebahagiaan yang krusial, dan untuk setiap kelas yang menyenangkan, saya menyarankan agar para guru mengejar mimpi kelas yang sama. Kemah sekolah Finlandia adalah sesuatu yang luar biasa, namun memerlukan waktu dan uang yang sangat besar. Jadi mungkin ini kurang cocok bagi Anda dan murid Anda. Tetapi untungnya ada banyak mimpi kelas lainnya yang dapat diwujudkan. Bagaimana kalau mimpi itu adalah untuk memproduksi sebuah album musik dengan lagu yang ditulis dan dimainkan oleh para siswa, atau mendaki gunung, atau menciptakan sebuah aplikasi pembelajaran? Kemungkinannya tidak terbatas. Jadi, bagaimana suatu kelas bisa mengejar mimpinya? Pertama, guru dan murid perlu membuat sebuah keputusan bersama. Sebagai guru, banyak dari kita akan tergoda untuk menentukan mimpi kelas tersebut. Di tahun pertama mengajar di Finlandia, saya membuat kesalahan karena menetapkan sebuah mimpi kelas tanpa berkonsultasi dengan murid-murid saya. Sebelum tahun ajaran mulai, sebenarnya saya telah berkomitmen pada suatu visi tertentu. Saya membayangkan sebuah proyek interdisipliner yang menurut saya menarik, berorientasi pada pelayanan dan memotivasi murid-murid saya. Saya memutuskan bahwa kami akan menggalang dana dengan cara yang mulia, yaitu secara finansial, pemuda Paralimpik Finlandia sambil meningkatkan kesadaran tentang kurangnya pendanaan yang mereka dapatkan sebagai atlet berkebutuhan khusus. Saya membayangkan kelas saya akan melakukan beberapa wawancara dengan atlet-atlet ini, menulis tentang pengalaman mereka di blog siswa, dan mengikuti suatu wawancara di televisi nasional Finlandia. Bahkan sebelum bertemu siswa-siswi Helsinki itu, saya telah mengatur kunjungan kelas dengan para atlet. Dan saya merasa percaya diri bahwa siswa kelas 5 saya yang belum saya kenal secara pribadi akan membagi antusiasme yang sama dengan saya. Tampaknya mimpi kelas ini tampaknya ditakdirkan untuk gagal. Karena jika itu memang mimpi kami, saya perlu membuat keputusan bersama murid-murid saya. Di minggu-minggu awal sekolah, murid kelas 5 saya tampaknya terinspirasi oleh beberapa aspek tertentu dari proyek ini, terutama kunjungan kelas ke para atlet Paralimpik. Namun tampaknya mereka tidak menangkap visi saya. Sebagai contoh, saya pikir akan sangat bermakna untuk menggalang dana untuk atlet berkebutuhan khusus ini.
Namun beberapa siswa saya menyuarakan beberapa pertimbangan yang dapat dipahami. Mereka bertanya-tanya bagaimana mereka dapat mencapai target dari penggalangan dana tambahan ini. Karena mereka berencana mencari uang yang sangat banyak untuk kemah sekolah. Setelah minggu-minggu awal sekolah berlalu, semakin jelas bagi saya bahwa mimpi kelas ini tidak akan berhasil. Ini tidak berasal dari sebuah visi bersama, dan ini tidak realistis. Dan saya merasa sedikit kecil hati. Saya memutuskan bahwa langkah terbaik adalah membatalkan proyek dan mengganti rencana. Meskipun kegagalan di awal ini tidak mengenakan, ini mengajarkan saya banyak hal tentang nilai dari keikutsertaan siswa dalam proses perencanaan dan pentingnya memutuskan suatu mimpi yang wajar. Syukurnya, kesalahan saya sebelumnya yaitu menentukan mimpi kelas secara sepihak terhapus ketika murid-murid dan saya menikmati kemah sekolah yang menjadi bentuk aspirasi bersama. Begitu Anda telah memutuskan sebuah mimpi yang realistis dengan siswa-siswi Anda, saya pikir penting untuk memahami mendiskusikan peran-peran yang dibutuhkan. Untuk kemah sekolah, anak-anak memiliki tanggung jawab besar untuk menggalang dana sementara saya mendukung dengan memantau kemajuan yang telah dicapai. Saya memberi mereka waktu untuk berdiskusi di kelas selama istirahat 15 menit untuk membuat rencana dan saat menggalang dana, menjual roti, dan menggelar dansa sekolah, saya hadir di sana. Meskipun demikian, saya tidak akan benar-benar ikut menggalang dana karena acara tersebut adalah acara para murid. Filosofi ini, menurut saya, adalah sesuatu yang ingin dibagikan guru lain, orang tua, dan murid Finlandia. Di balik layar, saya melakukan apa yang tampaknya terlalu menantang murid-murid muda ini. Contohnya, bekerja sama dengan komite orang tua untuk membiayai perjalanan kelas kami. Komite ini membuka rekening bank kemah sekolah, di mana uang tersebut akan disimpan. Setelah menggalang dana, siswa saya akan menghitung uang, biasanya di kelas matematika, dan kemudian saya akan menyimpan uang tersebut hingga perwakilan orang tua datang mengambil uang tersebut. Setelah itu, orang tua akan membayar pengeluaran perjalanan yang dibutuhkan melalui rekening bank kelas. Dalam keseluruhan proses tersebut, saya bekerja sama dengan komite orang tua untuk berkomunikasi dengan orang tua lain di kelas. Salah satu kerja saya adalah untuk membuat pemesanan akomodasi dan lain-lain. Kami memerlukan makanan, tempat bermalam, dan sebuah bis. Dan setelah mendengar pengalaman positif dari rekan kerja saya di kemah sekolah, saya berencana untuk melaksanakan kemah di tempat yang sama. Saya harap anak-anak akan merasa senang dengan ide mendatangi lokasi kemah sekolah yang sama seperti kelas sebelah. Sekali lagi, saya keliru. Banyak murid menginginkan tempat yang berbeda. Bahkan setelah mendengar bahwa saya sudah memesan tempat kemah sekolah yang lain, itu agak sedikit menjengkelkan. Namun rasanya saya tahu apa yang akan saya lakukan. Kami mengambil suara atas dua pilihan. Dan pilihan dengan suara terbanyaklah yang akan dipakai. Mayoritas siswa kelas 6 memilih untuk mendatangi suatu lokasi kemah sekolah. Satu tempat yang belum pernah saya pesan. Jadi, kami membatalkan pemesanan pertama dan memesan tempat baru berdasarkan pilihan murid saya. Akhirnya, perubahan ini membawa kegembiraan bagi murid-murid dan membawa kegembiraan untuk saya, meskipun saya harus sedikit bekerja ekstra. Kami juga mengambil suara mengenai kegiatan apa yang akan kami lakukan sebagai sebuah kelas, sebelum berdiskusi soal tema olahraga kami di sana. Ketika bernegosiasi tentang mimpi kelas, guru dan murid mungkin perlu membuat beberapa kompromi, namun proses demokratis tersebut membuat kami semakin dekat satu sama lain. Di kemah sekolah, kami mendapatkan kesenangan dengan melakukan begitu banyak kegiatan bersama hanya dalam beberapa hari, seperti ultimate frisbee, sepak bola, bendera, panahan, berenang, dan olimpiade mini. Di satu malam, kami menyewa sebuah sauna di dekat kolam, yang airnya sangat dingin. Siapapun yang menceburkan diri akan berteriak, termasuk saya. Di malam lainnya, kami menyewa sebuah tempat kemah di dekat danau.
di mana kami memanggang marshmallow dan memakan pancake dan selai stroberi saat matahari tenggelam. Malam itu saya mencoba mengajari mereka cara skip stones, melempar batu yang pipih ke air sedemikian sehingga batu itu memantul-mantul di atas permukaan air. Namun ketika saya mencontohkan, saya tergelincir ke danau dan salah satu sneaker saya basah kuyup. Kami semua tertawa kalau mengingat kejadian ini. Setelah perjalanan kami mengadakan sesi refleksi di kelas, dan saya terkesan dengan betapa banyak kegembiraan, pengalaman yang tak terlupakan yang kami bagi bersama di rentang waktu yang pendek itu. Kemah sekolah rasanya menjadi cara yang paling sempurna untuk menutup 2 tahun kebersamaan kami. Saya merasakan juga bahwa sesuatu seperti kemah sekolah dapat menjadi cara yang sempurna untuk memulai perjalanan kami sebagai kelas. Satu hal yang membuat perjalanan kemah sekolah kami kurang sempurna adalah tidak hadirnya beberapa anggota kelas kami. Karena berbagai alasan pribadi, beberapa siswa memutuskan untuk tetap di sekolah, di mana mereka bergabung di kelas lain untuk beberapa hari. Saya menghormati pilihan mereka. Di saat yang sama, saya berharap mereka dapat membagikan pengalamannya dengan kami. Ketika kami kembali, saya menduga mereka merasa sedikit terabaikan ketika banyak siswa lain teringat dan menceritakan kembali kemah sekolah itu. Bagi para guru yang ingin mengejar mimpi kelas bersama siswa mereka, saya pikir penting untuk mengingat-ingat pesan ini. Pengalaman kelompok yang kuat seperti kemah sekolah sangat berarti hanya untuk mereka yang ikut serta. Anak-anak yang tidak terlibat tidak akan mengalami rasa dimiliki seperti teman mereka lainnya. Jadi bijaksana dalam pendapat saya untuk membentuk suatu visi dengan murid Anda yang mendukung keterlibatan setiap orang. Saya sangat senang dengan mimpi kelas kami. Namun itu bukan sesuatu yang dapat saya selesaikan sendiri sebagai guru. Setiap orang yang terkait dengan kelas kami memainkan suatu peran. Guru, murid, dan orang tua mereka. Saya sangat menyarankan agar Anda menemui rekan guru lain yang dapat memberikan saran dan ikut dalam proyek Anda. Mungkin Anda dapat menjadi guru yang suportif untuk seorang rekan kerja Anda juga. Tentang kemah sekolah kami, saya sangat bersyukur memiliki seorang rekan kerja veteran yang bergabung dengan kelas kami selama 3 hari. Dan sebelum bergabung, dia bersikeras untuk membantu kelas dengan cara-cara yang tidak pernah saya bayangkan. Dia menelepon menginformasi pesanan kami, berbelanja bahan makanan untuk acara memasak di luar, dan mengatur sebuah pertemuan dengan saya untuk membicarakan checklist skema sekolah yang penting. Selama perjalanan dia bahkan membuat pancake batter dengan 2 orang murid laki-laki kelas 6 saya. Teman-teman guru membeli kelas kami sebuah hadiah yang besar. Dan bantuan mereka tidak hanya membuat agenda kami berjalan mulus. Saya merasakan sedikit tekanan, tetapi juga memberi saya banyak kegembiraan. Setelah mengetahui bahwa guru lain ikut berpartisipasi dengan porsi yang seimbang. Ketika saya menceritakan kemah sekolah kepada guru lain, menurut saya akan lebih mudah bagi saya untuk fokus menikmati pengalaman itu daripada mengelola pengalaman itu sendiri. Mimpi kelas bisa menjadi sebesar apapun yang dikehendaki guru dan murid. Namun hal yang paling penting untuk diingatkan adalah bahwa itu harus dibagi dengan semua orang dan realistik.